Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat ya, bahagia dan berkecukupan. Teman-teman, kali ini saya mau sharing, mau berbagi perjalanan menuju ke kampung halaman di Kuningan, Jawa Barat. Ini masih di sekitar Jakarta Timur. Udah lama banget nggak pulang kampung, udah berapa tahun ya? Satu, dua, tiga. Pokoknya udah lama banget. Makanya sekarang excited banget, semangat 45. Bahkan beberapa hari sebelum keberangkatan itu, jadi ribet. Beberapa hari sebelum keberangkatan saya sampai nggak bisa tidur. Mungkin teman-teman juga kayak gitu ya, kalau mau pulang kampung tuh rasanya kayak gimana ya? Kadang suka kayaknya badan tuh masih di tempat tinggal sekarang, tapi pikirannya udah di kampung kayak gitu. Pulang kampung tuh harus hati-hati banget ya. Biasanya naik sekitar 2-3 kilo lah kalau berangkatnya seminggu. Kenapa? Karena enak tidur, enak makan. Kebetulan libur kali ini lumayan panjang. Di tempat kerja saya ada libur sekitar 2 minggu. Lalu anak sekolah juga liburnya lumayan panjang. Jadi kita memutuskan untuk pulang. Biasanya kalau liburnya cuma beberapa hari aja, nggak berani pulang juga ya. Karena waktunya tuh habis buat di jalan. Tapi ke arah Jawa Barat, Kuningan, sejak ada tol Cipali, kayaknya sih lebih cepat nyampe ya. Nah, untuk teman-teman liburan kali ini pergi kemana? Atau mungkin saya di rumah aja, Bun? Ya nggak apa-apa, yang penting sehat-sehat semuanya ya. Nah, ini kita lagi mampir di rest area Cipali, teman-teman. Ini udah malam, makanya gak banyak videonya karena malam ya, ngambilnya juga kurang jelas. Sampai Kuningan jam 3 pagi. Dan ini adalah kegiatan kita ke makam, mumpung pulang kampung. Jadi mau ke makam, mau ngebersihin ya supaya nggak ketutupan sama pohon-pohon, karena ini letaknya tuh kalau di perkampungan tuh kan masih kayak di apa ya, di tengah-tengah sawah atau kebun gitu loh. Jadi kalau nggak dibersihin bisa-bisa makamnya tuh hilang, dalam artian ketutupan sama pohon-pohon kecil gitu. Semalaman di sini tuh hujan, jadi tadi pagi sekitar jam 6 itu kita belum ke makam ya, karena tanahnya pasti udah becek banget dan kita kan ini lewat sawah ya. Ternyata berangkat jam 9 mataharinya udah cetar banget. Jadi ini tuh sebenarnya udah panas banget, keringetan, belum lagi banyak nyamuk gitu, tapi dinikmatin aja karena memang ya begitulah keadaannya. Alhamdulillah sekitar 1 jam kita bisa bersihin sekitar 5 makam gitu ya. Jadi itu ada makam kakek, uwa-uwaan, dan juga ayah saya. Tuh. Nah, ini kita udah mau pulang, lihat pemandangannya masih seger banget. Kalau dulu tuh di sini masih banyak burung bangau gitu, teman-teman. Tapi nggak tahu kenapa lama-lama hilang satu persatu dan akhirnya nggak ada sama sekali. Nah, ini kita udah di rumah. Si Dede seneng banget tuh nangkep-nangkep ayam. Dan ini adalah ayam yang sering dia bully di gendong-gendong gitu kan, terus nanti dilepas lagi, ditangkap lagi, kasihan. Nah, itu sebenarnya digatel-gatel tapi nggak ada kapoknya, tetap aja ngejar-ngejar tuh ayam. Anehnya tuh kalau ayam yang lain tuh dari segitu banyak dia nggak mau pegang, kecuali ayam yang tadi dia pangku itu. Jadi ceritanya kita itu terlambat pulang kampungnya. Padahal beberapa minggu sebelumnya itu lagi musim buah mangga banyak banget, sampai kata neneknya nih kulkas tuh sampai penuh sama mangga dan bingung gimana cara ngabisinnya gitu. Nungguin kita pulang, malah nggak pulang-pulang, akhirnya mangganya itu keburu apa ya, daripada kebuang gitu kan, langsung dibagi-bagiin aja gitu. Terus pas kita datang cuma ada sisa beberapa mangga aja, dan inilah kayaknya kalau di apa, di perkotaan gitu ya, perkotaan besar, mau beli mangga itu berasa banget ya. Sekilo itu paling kalau yang gede-gede cuma dapat 2 buah gitu ya. Padahal kalau di kampung, apalagi kalau yang punya banyak pohon mangga gitu, ngelihat mangga tuh kayaknya udah kenyang duluan, bahkan sampai jatuh sendiri gitu ya. Saking belum nggak dipetik-petik, walaupun udah mateng gitu, kebuang-buang ya udah cuek aja. Nggak cuma mangga ya, apapun deh pokoknya kalau kita ngerasa banyak stok gitu ya. Kalau ngerasa kita punya banyak tuh malah jadi awur-awuran, nggak bisa menghargai. Tapi ketika udah nggak ada, ketika cuma punya sedikit, baru deh kita merhatiin gitu. Sama kayak waktu ya teman-teman, ketika kita ngerasa punya banyak waktu, kita santai-santai, leha-leha, buang-buang waktu gitu ya, nggak ngerasa kalau sebenarnya waktu itu berharga. Nah, ketika waktunya itu udah sempit, udah tinggal sedikit, baru deh kita gedebukan. Bingung mana duluan ya yang mau dikerjain, ini baru setengah jalan, yang ini belum sama sekali gitu kan. Sementara dua-duanya harus kelar dalam waktu dekat. Ya udah, padahal sebelumnya kayak nggak penting.
Selain itu yang nggak kalah penting lagi adalah perlakukan orang lain dengan sebaik mungkin, terutama orang-orang terdekat kita ya, keluarga kita gitu. Mumpung masih ada, dibaik-baikin deh, diseneng-senengin hatinya gitu ya. Karena kalau udah berpulang kita nggak bisa nemuin lagi. Ya paling banter kita datengin pemakamannya ya kan. Dan juga kalau ternyata kita yang pulang duluan, mereka itu ya yang masih hidup pasti akan mengenang apa-apa yang kita lakukan semasa kita ada. Gak ada ruginya kok jadi orang baik. Oke, sampai di sini dulu ya video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.